وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Imran Rusadi yang telah membacakan surat An-Nisa ayat 9. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan Ibu yang berbahagia, mari kita simak tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Satori Ismail MA dengan tema Generasi Penyelamat Bangsa versi Al-Quran. Kami persilakan Bapak, waktunya sampai pukul 6:05 menit. Satu set. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amrana bi'adad al-jil al-manshud lil mujahadah في سبيل الله وفي سبيل دينه القويم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله
وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita berada di masjid, berada di taman sorga yang mudah-mudahan kita dimasukkan surga Allah yang sebenarnya. Rasulullah bersabda, "Idza marartum biriyadil jannati farta'u." Bila kamu sekalian melewati taman-taman surga, maka nikmatilah. Menikmati itu berarti mengambil apa yang ada di dalam surga. Yang ada di taman surga diambil, farta'u. Dan taman surga Allah itu diantaranya adalah majelis ilmu, majelis zikir. Bapak-bapak dan ibu sekalian bukan Allah, salawat dan salam mudah-mudahan tetap limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, keluarganya dan semua pengikutnya. Panitia ini dari DKM menanyakan apa temanya. Saya bilang kalau tema itu seharusnya dari DKM, bukan dari saya. Ya, jadi tema itu kebutuhannya apa. Jadi Ustadz itu datang itu untuk memberikan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang dimaui Ustadz. Nih, problem kita tuh yang tergantung Ustadz. Nah repotnya Ustadz semaunya saja. Ini kan berbahaya. Padahal bapak-bapak, ibu-ibu lebih tahu apa yang dibutuhkan. Nah, sehingga ya sudahlah kita berbicara yang umum saja, yang mudah-mudahan kita menyadari bahwa umat Islam yang jumlahnya demikian banyak, mayoritas katakanlah manis-manisnya 85%, ya enggak tahu pahitnya berapa persen itu. Ya. Ternyata untuk nyari capres dan cawapres saja susah. Betul enggak? Susah. Sehingga orang-orang bilangnya, wah sudahlah, akhafud dararain. Dalam kaidah usuliyah, idza ta'aradat al-mafsadatani ru'ya ila akhafihima dararan. Kalau ada dua yang tidak disenangi, ya sudah yang dipilih yang paling sedikit bahayanya. Itu usul fikih. Kalau ada mobil yang membawa 50 orang sedang laju, ya, kemudian di depan ada becak isinya 1 orang. Kalau ditabrak becanya mati yang 2 orang itu, tapi kalau tidak ditabrak guling ke dalam jurang. Kira-kira yang 50 orang ini akan mati. Maka dalam kaidah usuliyah biasanya 2 bahaya ini diambilnya yang ringan, ditabrak begitu. Ya, kalau inginnya nggak ada yang ditabrak kan begitu. Tapi umat Islam ternyata yang mayoritas ini tidak mampu untuk mencari pemimpin yang menurut umat Islam itu idola. Kalau sejak zaman sahabat, zaman Khulafa Rasyidin, seorang khalifah itu dia mujtahid. Hafal Quran. Jadi imam masjidnya benar begitu bacaannya. Soleh. Dan selalu gantinya pun yang baik lagi. Sampai habis Khulafa Ar-Rasyidin. Yang terakhir adalah yang kelima, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Setelah itu ya masih khilafah ada, nilai-nilai keislaman masih berkuasa. Tetapi kemudian setelah abad-abad terakhir
abad penjajahan, setelah runtuhnya khilafah yang ada di Spanyol, umat Islam menguasai Spanyol 7 abad. Ada yang mengatakan 6 abad dan 7 abad. Sebenarnya 7 abad, hanya yang 1 abad ini sudah centang berenang, sudah mulukut Taif. Ya, ada kerajaan-kerajaan kecil, dulunya menyatu. Bayangkan 7 abad di sana, kemudian ujung-ujungnya karena umat Islamnya terlalu dekat dengan dunia, sudah dikuasai dunia, kemudian mulai tolong menolong, mereka itu bukan lagi sesama muslim, meminta bantuannya kepada non muslim. Akhirnya Allah menghabisi mereka semuanya, terusir semuanya dari Andalusia. Padahal 7 abad dan sudah mengeluarkan orang-orang hebat. Indonesia itu belum mengeluarkan orang hebat yang arti sebenarnya, yang kitabnya, bukunya secara internasional dikuasai orang lain. Kalau di zaman Andalusia, Spanyol itu kitab-kitabnya seperti Ibnu Malik, Ibnu Rus dan seterusnya itu seluruh dunia itu sudah tersebar. Nah, Indonesia ada Kiai Ihsan almarhum, ya kitab-kitab yang merupakan kitab-kitab kuning. Ya, Kiai Imam Nawawi Banten banyak kitab-kitabnya, walaupun banyak terjemah syarah-syarah, tetapi ya belum mendunia. Dan itu juga dihasilkannya ketika beliau berada di Saudi Arabia, di Timur Tengah. Ini artinya kita dihadapkan pada sebuah problem, yang mana problem itu untuk menyiapkan generasi yang mendatang ini, apakah siap untuk gampang mencari pemimpin, gampang mencari kader-kader yang hebat-hebat. Nah, ini nampaknya masih problem. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Anfal, itu kita diwajibkan untuk menyiapkan berbagai macam bentuk kekuatan. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Disuruh menyiapkan berbagai kekuatan. Kekuatan itu termasuk kekuatan generasi. Kekuatan individu-individu yang soleh, yang muslih. Soleh itu baik untuk dirinya, muslih itu yang baik untuk dirinya, juga ingin menegakkan kebaikan itu pada orang lain. Itu bedanya. Dan orang yang soleh tidak bisa menahan siksaan Allah dari langit. Tetapi yang bisa menahan siksaan Allah pada suatu negeri itu kalau ada orang-orang yang muslihnya, yang melakukan, dia orang soleh tapi melakukan perbaikan. Kalau orang yang baik-baik tidak melakukan perbaikan, itu pernah ditanya oleh Siti Zainab binti Jahash kepada Rasulullah SAW, anuhlaku wa fina salihun, apakah kita bisa dihancurkan padahal di tengah kita banyak orang solehnya. Yang soleh banyak orang Indonesia itu, kiai-kiai banyak yang soleh. Tetapi kalau kiai-kiainya itu, ustadz-ustadznya, para ulamanya hanya berpangku tangan saja, melihat kemaksiatan berpangku tangan, melihat ketimpangan dalam masyarakat berpangku tangan, ini akan dihancurkan oleh Allah SWT. Dihancurkan itu biasanya proses, tidak harus dihilangkan. Entah dihancurkan rupiahnya, entah dihancurkan ekonominya, yang artinya nantinya menjadi penghamba-penghamba barat, menjadi budak-budak orang lain. Di negeri sendiri tetapi menjadi budak orang lain. Itu bisa terjadi, sebuah proses. Bayangkan waktu Doli mau ditutup saja itu ada bentuk pengajian. Pengajian. Pengajiannya tapi bukan pengajian untuk menutup Doli, untuk menolak penutupan Doli. Astagfirullahaladzim. Itu di negeri Indonesia itu. Artinya, ya bolak-balik nih, dikacau balaukan pengajian. Kemudian, ya pernah ada tamu dari Kuwait di kantor Ikatan Dai Indonesia, kemudian dinyalakan TV, pas sekali ceklek itu dilihat ada dangdutan.
yang joget itu ada yang berjilbab, banyak berjilbab. Orang Kuwait itu aneh. Ya, akhi, gimana itu? Kok ada orang berjilbab joget, dangdutan? Coba jawabnya harus bagaimana, Pak? Itu negeri kita. Akhirnya ya untuk menenangkan hati saya jawab diplomatis sajalah. Itu bukan orang jilbab sedang joget, tapi orang yang suka joget baru sadar berjilbab. Dia terpaksa harus begitu, malu. Ya. Dan ternyata banyak sekali antara yang hak dan yang batil campur aduk sekarang itu. Nah, ini masa depan bagaimana Bapak-bapak dan Ibu sekalian? Inginnya kita ini kan baik-baik seluruhnya, soleh semuanya, pedagangnya jujur-jujur seluruhnya, amanah dan seterusnya. Tetapi kondisinya ini bagaimana? Yang akan datang. Oleh sebab itu saya mengusulkan bagaimana kalau kita bahas tentang generasi penyelamat bangsa. Pas saya nggak bawa colokannya, lupa. Ini tolong ada yang mengoperasionalkan. Pak, ayah biasanya ada. Saya ngomong aja dulu, ada dicari itunya. Nah, tolong. Kalau berhenti ngomong nanti waktunya habis ini saya. Ya. Kita peduli dengan umat ini karena barang siapa yang tidak memperhatikan kondisi umat, dia tidak termasuk dalam umat Islam. Malam yahtamma bi amril muslimin falasa minhum. Barang siapa yang tidak memperhatikan kondisi umat Islam, dia tidak termasuk golongan umat Islam. Ya. Kemudian kita lihat bahwa untuk penyelamatan negeri yang mayoritas muslim, yang kaya raya, itu yang penyelamat bangsa. Ada generasi penyelamat bangsa. Kita lihat bahwa problematika yang dihadapi cukup berat. Majelis taklim banyak, tetapi majelis taklim yang tumpul. Tidak mampu menghasilkan orang-orang yang memahami agama secara utuh. Karena majelis taklimnya tidak ada evaluasi. Tanya Pak Prof Miftah, kalau pendidikan nggak ada evaluasi tidak akan menghasilkan apa-apa. Mana ada majelis taklim ada evaluasinya? Nggak pernah ada. Bahkan kalau ada pengajian kemudian disuruh satu-satu ngaji satu-satu, bubar besoknya itu. Maksudnya, iya satu-satu tolong baca ini, Qurannya pegang semuanya, besok bubar. Itu di kantor-kantor begitu, apalagi manajer-manajer kalau sudah pengajian, ya kami pengajian itu kan banyak. Kalau disuruh ngaji, langsung satu persatu, besoknya bubar. Nggak ada yang datang lagi. Karena rata-rata nggak bisa ngaji. Nggak bener. Lidahnya sudah kaku. Nah negeri yang mayoritas Islam kok begini. Majelis taklim banyak, pengajian di TV banyak, di mana-mana banyak, di kantor-kantor banyak. Tapi hasilnya itu nggak ada. Nih Bapak-Bapak yang saya muliakan. Oleh sebab itu kita lihat ternyata yang akan menguasai negeri kalau menurut Al-Quran adalah orang-orang yang soleh. Maka yang disiapkan adalah orang-orang yang soleh. Ayat yang dibacakan tadi dari imam kita waktu sholat. Dari surat apa itu Pak? Ada yang ngeh enggak? Ini kalau kita memahami Quran itu ngeh sekali. Baca itu dari surat At-Taubah. Solusinya orang-orang yang diharapkan itu adalah itu at-taibunal abidunal hamidunal sajidunal raki'un. Di situ as-saihunar raki'un sajidun al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Kata-kata enggak ketemu di dalam kajian nggak bisa di search saja kalau nyari itu.
situ menyebutkan wabasyiril mu'minin. Orang mukmin itu yang jelas memiliki ciri-ciri senantiasa bertaubat, at-taibun. Al-abidun, senantiasa ibadah. Ahli ibadah orang mukmin itu. Ahli ibadah. Kemudian Alhamidun, senantiasa bersyukur kepada Allah. As-saihun, senantiasa menuntut ilmu yang enggak pernah terhenti menuntut ilmunya. Ar-raki'un, senantiasa ruku. As-sajidun, senantiasa sujud. Al-amiruna bil ma'ruf, senantiasa amar ma'ruf. Wan nahuna 'anil munkar, senantiasa melarang yang mungkar. Wal hafidhuna li hududillah, dan orang-orang yang senantiasa menjaga batas-batas ajaran agama Allah. Itu yang disebut wabasyiril mu'minin, orang-orang mukmin. Coba, mukmin mana di Indonesia? Jumlahnya berapa persen di Indonesia yang sifatnya seperti itu? Yaitu at-taibun, senantiasa bertobat. Al-abinun, mereka ahli ibadah. Alhamidun, senantiasa untuk bersyukur. Bukan yang generasi penyelamat bangsa. Cari aja penyelamat atau bangsa aja, nanti akan keluar. Baik. Berikutnya sudah jadi ciri-ciri yang bagaimana yang perlu disiapkan Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Jadi problemnya adalah bagaimana masa yang akan datang. Kalau ya generasi yang akan datang itu rata-rata tidak mengerti agama Islam, itu kan menjadi bahaya. Mohon maaf ya. Alhamdulillah di sini ada Prof Miftah ini. Di ya Dikbud itu mengapa ya pendidikan kita itu tidak menyiapkan orang yang ngerti agama, ngerti umum secara seimbang. Mengapa? Yang Kristen biarlah ngerti Kristennya di sekolahan itu. Yang Muslim biarkan ngerti Islamnya. Sehingga karena kejujuran, amanah itu tidak akan muncul dari tanpa akidah, itu enggak muncul. Akhlak tidak bisa ditanamkan, ditransfer melalui ilmu biasa. Akhlak itu. Makanya Imam Ghazali menafsiri ataupun memberikan definisi tentang akhlak itu bukan hanya sekedar sifat, tetapi sampai dikatakan sesuatu hay'ah rasikhah, sesuatu yang diyakini secara benar, munculnya itu memang sudah secara automatically akan muncul akhlak itu secara baik. Dia jujur, jujurnya itu bukan karena apa-apa, bukan karena ingin mendapatkan keuntungan dunia, tapi memang muncul kejujuran itu. Maka dasarnya adalah akidah. Maka akhlak itu dari kata kholako. Kholako itu khulukun, jamaknya akhlakun. Kholako kaitan dengan kholik. Maka akhlak itu akan keluar dari akidah. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Tetapi yang diajarkan adalah akidah dulu 13 tahun. Kemudian masalah ibadah. Karena kalau seandainya akhlak itu, akidah itu tanahnya, ibadah itu adalah pohonnya, buahnya itu akhlak. Kalau tanahnya enggak subur, mustahil pohonnya subur. Kalau pohonnya enggak subur, mustahil akhlaknya bagus. Jadi pondasi ini, yang akhlak ini tidak diperhatikan. Mana sekolah umum yang memperhatikan akidah? Padahal umat Islam yang bayar pajak juga. Nah, bapak-bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Ini yang berkaitan dengan akhlak. Menanamkan akhlak tanpa akidah sia-sia. Dulu pernah dengan P4 ditanamkan.
Apa hasil? Masa ada seorang penatar tingkat tinggi ya, datang ke Mesir, mau menatar P4. Penatarnya bukan contohan teladan orang baik. Yang ditanyakan pertama kali, mohon maaf, saat itu yang ditanyakan pertama kali apa? Di mana tempatnya tari telanjang? Astagfirullahaladzim. Saya yang sudah 5 tahun di Mesir aja nggak pernah lihat. Tidak pernah lihat. Ini datang-datang ditanya. Kalau astagfirullah, tari perut itu di mana katanya? Nanya tari perut. Artinya karena akhlak ini dianggapnya apa ya? Ilmu yang ditransfer tidak pernah akan muncul akhlak yang ini kalau tanpa akidah yang kuat. Jadi kalau seandainya negeri ini ingin baik, generasinya baik, ditanamkan akhlak yang kuat, ya nggak apa-apa. Yang Muslim ditanamkan akhlak keislamannya, yang Nasrani ditanamkan akhlak kenasraniannya, tetapi juga ibadahnya diperkuat. Waktu zuhur suruh sholat dulu, waktu asar sholat dulu. Tanamkan, insya Allah kelak akan muncul orang-orang yang jujur. Takut sekali kayaknya kalau seandainya pelajaran agama dikuatkan di sekolah-sekolah umum. Takut, apa yang ditakutkan? Teroris. Teroris itu buatan. Orang Islamnya benar, saya belajar dari kiai-kiai sejak dulu. Enggak ada kiai-kiai saya itu nyuruh jadi teroris tuh. Soleh-soleh. Bermacam-macam kiai di pesantren tradisional, pesantren modern. Itu enggak ada. Sampai di luar negeri enggak ada kiai-kiai yang begitu itu. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi ya ini problem penyiapan generasi yang akan datang. Untuk itu mengapa sekolah-sekolah swasta yang bayarnya mahal laris, bahkan nolak murid? Mengapa? Ada kecenderungan seharusnya ditangkap hal ini oleh pemerintah bahwa wah ini penting ini. Ya. Mengapa? Bayarnya mahal, tapi laris. Ya. Bayangkan sekolah Al-Azhar itu banyak di mana-mana, bayarnya mahal. Sekolah-sekolah unggulan di mana-mana selalu menolak murid. Malahan SD negeri biasanya bisa kosong, Pak. Enggak banyak muridnya. Kenapa? Tidak menjamin bisa ngaji. Tidak menjamin akidah Islamiyah ditanamkan secara baik. Hanya berapa jam pelajaran satu pekan yang tidak memungkinkan orang itu ngerti agama. Baik. Oleh sebab itu cirinya apa saja? Supaya segera, saya kira ini ya agak berat ini. Enggak tahu kenapa. Wallahu a'lam. Kalau saya melihat bahwa jiwa umat Islam itu sebenarnya Islamnya itu sendiri. Kalau umat Islam jauh dari keislamannya sudah hancur. Umar bin Khattab pernah berkata begini, na'tazzu bil Islam, kita bangga dengan Islam. Dan kita mencapai kemuliaan dengan Islam. Ketika kita jauhkan Islam dalam diri kita, maka kita akan jauh dari kemuliaan. Nih bapak-bapak dan ibu sekalian, maksudnya Islam ini kan maksudnya mengajarkan nilai-nilai Islam. Dan orang Islam itu ternyata orang yang sangat nasionalis. Sangat nasionalis, bapak-bapak dan ibu sekalian. Sejak dulu yang berjuang, silakan sadar dalam sejarah itu, ya memang yang mempertahankan negeri ini orang-orang Islam. Yang khawatir negeri ini porak-poranda juga orang Islam. Yang menjaga NKRI itu orang Islam. Takut kalau seandainya negeri ini menjadi ya terpecah-pecah. Jangan dianggap kemudian wah orang Islam kemudian mesti akan menjadi teroris. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi jiwa umat ini sebenarnya pada Islam itu sendiri. Maka setelah perang salib selama 200 tahun dan yang terakhir kemudian ternyata mereka kalah. Mereka kumpul. Yang kemudian mereka mengambil strategi baru. Bahwa umat Islam kalau diperangi secara melalui dengan senjata mustahil dikalahkan. Ya, kalau jumlah seimbang ya minimal
setengah dari jumlah musuh. Itu mesti menang umat Islam. Siapapun yang memulai. Kalau seperti di Ambon, asalnya orang Ambon saat dihabisi pertama kali istilahnya diawali itu enggak punya apa-apa karena senjata-senjata sudah dibeli, mereka sudah siap-siap. Tetapi ketika umat Islamnya gerak, wah bahaya juga itu. Na'udzubillah terjadi. Umat Islam itu biasanya senantiasa ya mempertahankan diri, tidak mengawali. Di mana saja begitu yang terjadi. Maka bagaimana menghancurkan umat Islam? Islam itu kekuatannya pada Al-Quran, pada Islamnya, pada Ka'bah. Umat Islam bagaimana dijauhkan dari itu? Dari Qurannya. Untuk menghabisi umat Islam itu tidak usah diserang dengan senjata, tapi diserangnya dengan ghazwul fikri, ghazwul thaqafi, dengan serangan pemikiran, serangan budaya. Ketika orang Islam diserang, enggak ngerasa. Nonton TV bapak-bapak dan ibu sekalian di Timur Tengah, ibu-ibu nonton TV dan internetan rata-rata satu hari 9 jam. Layak kemudian mereka sekarang sedang diporak-porandakan. Hancur itu. Timur Tengah ini sedang kacau balau. Ya, mudah-mudahan tidak diekspor kemari kacau balaunya. Indonesia ini rentan. Mudah-mudahan setelah Pilpres ini jangan ada apa-apa. Kita mengharapkan ya negeri ini bersatu, ya negeri yang tidak terpecah-pecah. Ya. Timur Tengah itu begitu karena memang ibu-ibunya begitu. Islam. Bahkan Syekh Ghazali tahun 89 saja pernah menulis, seandainya perhiasan-perhiasan yang dipakai orang Arab, istilahnya baju, kemudian semua aksesoris-aksesoris yang dimiliki oleh orang-orang Arab, itu dikumpulkan, artinya kemewahan-kemewahannya itu dikumpulkan untuk membeli senjata cukup untuk menghabisi Israel. Saking banyaknya. Ya seperti kalau di Amerika beda lagi. Mereka itu untuk memberi makan anjing dan kucing setahun itu dikumpulkan, itu bisa menyelesaikan orang-orang yang kelaparan se-Afrika itu. Saking banyaknya biaya untuk kucing dan anjing. Artinya tidak seimbang negeri dunia ini, enggak seimbang. Ada yang terlalu mewah sampai menghabiskan uangnya untuk itu. Ada yang sangat miskin, untuk makan saja sulit. Ada yang tertindas luar biasa, ada yang menindas semaunya. Nah, jadi jiwa Islam itu harus dibuang. Ketika umat Islam dihabisi waktunya untuk nonton TV, untuk internetan, ya, untuk BBM-an. Bayangkan Pak, berubah perilaku manusia. Tidak pernah kita lihat dulu itu ada orang naik motor, tapi kemudian diselipkan sesuatu di dekat kupingnya sambil ngomong. Di pinggir jalan ngomong sambil begini, nggak tahu dengan siapa. Ya, kayak orang gila gitu. Ya, itu belum pernah terbayangkan. Ternyata ketika naruh uang 10.000 di masjid kayaknya terlalu besar. Untuk beli pulsa 10.000 terlalu kecil. Itu kondisi bangsa yang berubah. Dianggapnya bahwa kalau kita beli pulsa tidak dihisab. Bapak-bapak dan ibu sekalian, dianggapnya kalau kita ganti-ganti HP tidak dihisab. Dihisab. Umat Islam sudah ditenggelamkan saja dengan itu. Lupa. Ini biasanya ya pemikirannya orang-orang yang ya Allah mengapa? Karena Al-Qur'annya lihat di dalam surat Al-Isra. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaihimul qaul fadammarnaha tadmira. Ayat 19-an. Bahwa ketika kami ingin menghancurkan suatu negeri, kata-kata menghancurkan tidak harus seperti zaman Nabi Lut. Zaman Nabi Lut
kaumnya dihancurkan karena lesbian dan homoseks, diangkat. Semua negeri itu diangkat. Kemudian dibalikkan, semuanya habis. Itu zaman dulu. Di zaman Nabi Muhammad tidak pernah akan terjadi seperti itu. Dihabisi semua kaumnya. Tetapi diberikan kesempatan untuk bertobat kembali. Jadi perjuangan umat Islam itu tidak pernah akan selesai. Nah, ketika kami ingin menghancurkan suatu negeri, dihancurkan ya sedikit-sedikit. Ya, lama-lama kita yang memiliki bank dulunya itu milik Indonesia, lama-lama menjadi milik asing. Orang Indonesia kerja sebagai jongos asing. Nanti akan begitu. Kemudian ya banyaklah, saya nggak usah, bapak-bapak, ibu-ibu lebih tahu daripada saya. Artinya nanti orang-orang yang kayanya itu tenggelam di dalam kefasikan-kefasikan, karena orang kaya itu membuat kefasikannya jauh lebih mudah dibandingkan orang miskin. Untuk berbuat maksiatnya ada fasilitas kalau orang kaya itu. Kalau orang miskin susah itu. Nah nanti dalam Al-Quran disebutkan orang-orang kayanya diberikan fasilitas yang banyak, kemudian berbuat fasik, yang akhirnya Masya Allah akan dihancurkan. Masa sih ada seorang wali kota di Tangerang bilang, ini pas bulan Syawal, pengajian di Masjid Al-A'zam, kemudian mengatakan, Alhamdulillah selama bulan Ramadan kemaksiatan turun drastis. Iya, Alhamdulillah. Tetapi hotel-hotel ya aneh, lebih dari 100% naiknya. Itu ya kalau yang ngomong saya wajar, mungkin belum tentu benar. Tapi kalau seorang wali kota itu di Tangerang, artinya di bulan Ramadan itu perselingkuhan luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Nah negeri, kalau orang miskin gak mungkin bisa masuk ke hotel itu. Idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha. Orang-orang yang kaya-kaya, yang mewah-mewah itu kemudian mereka berbuat fasik, maka kemudian dihancurkan. Na'udzubillah min dzalik. Berikutnya, ya karena problematika ini terlena dengan Islamnya itu sendiri, jauh dari keislamannya. Kita Muslim tapi mayoritas tidak bisa baca Al-Quran dengan baik, tidak bisa memahami Al-Quran dengan baik, tidak mampu mengamalkan Islam dengan baik. Ini artinya jauh dari keislaman. Dan mereka menginginkan ini jadi serangan-serangan, gampang katanya mengalahkan umat Islam. Tenggelamkan saja dengan berbagai macam ya idol-idol, musik-musik, tarian-tarian, hiburan-hiburan, insya Allah terlena. Itu. Jadi kita sedang diserang, jadi target dengan berbagai macam. Makanya umat Islam kenapa kok mau tenggelam dalam TV gitu loh. Berbagai macam hiburan. Bisa ratusan channel itu. Ini kan negeri yang dihancurkan, Masya Allah. Ya. Kemudian ada 3 kaidah kemenangan untuk menyiapkan generasi ini. Pertama, bahwa kaidahnya itu bahwa kemenangan itu bukan dari siapa-siapa, dari sisi Allah. Ya seharusnya secara otak itu yang namanya orang Hamas itu habis. Karena sudah ditutup, makanan gak boleh masuk, apalagi senjata gak bisa disuplai, dihabisi. 3 hari 800 ton itu diturunkan, bom-bom itu. Seharusnya sudah habis itu. Tapi ya karena Allah yang menjaga mereka. Wallahu a'lam. Ya ada orang nembak ya. Nembak dengan senapan kecil, tetapi kemudian ada tang baja itu bisa terbalik. Nah, Al-Qur'an kan ngomong itu. Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Anda ketika menembak itu bukan Anda yang nembak, tetapi Allah yang nembak. Bisa terjadi. Bisa terjadi. Paling takut makanya orang-orang Israel itu kalau perang itu mereka, kalau dalam Al-Quran disebutkan la yuqatilunakum jami'an, ada di dalam surat Al-Hasyr ya.
La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'an wa qulubun syatta. Dzalika bi annahum qaumun la yafqahun. Apa kata Al-Qur'an? Bahwa mereka tidak akan berani menyerang kamu sekalian kecuali di bawah benteng-benteng yang kuat. Min wara'i judur. Jadi menyelinap di bawah di dalam tang yang nggak dibuka-buka nyerang terus. Sekali dibuka dilihat kena tembak langsung tewas. Mereka jarang buka itu. Sehingga kadang-kadang kalau berhari-hari tidak ada gencatan senjata karena nggak berani keluar. Sekali keluar takut ketembak, takut sekali mati orang-orang Yahudi itu. Itu akhirnya kadang-kadang mohon maaf harus buang air kecil di situ di dalam tang. Takut mereka mati itu. Cuma 1, 2, tapi anehnya walaupun dilindungi dengan patriot, dengan persenjataan yang luar biasa. Anehnya namanya rudal-rudal dari Hamas itu, dari kelompoknya Izzuddin Al-Qassam kok bisa menembus gitu. Enggak tertembak. Gitu. Aneh itu. Wallahu a'lam. Ya. Jadi kemenangan itu datangnya dari Allah, bukan dari kita. Yang penting kita diwajibkan usaha. Allah tidak akan menolong kecuali orang yang menolong Allah. Kita tanya dalam diri kita. Kita ini sudah menolong agama Allah belum? Ustaz, anak saya sekolahnya di sekolah Islam. Bayarnya mahal, iya. Tapi apakah itu sudah menolong agama Allah? Ya minimal sudah menyiapkan orang yang tidak terkena pemurtadan. Ustaz, saya sering ke masjid, alhamdulillah jamaahnya terus. Itu soleh, bagus. Tetapi untuk Islamnya apa? Sudahkah kita menolong Islam? Dan Allah lah yang menolong itu kalau kita menolong Islam. In tansurullaha yansurkum. Bila kamu sekalian menolong Allah, Allah pasti menolong. Kemudian kaidah yang ketiga di dalam ini bahwa kaidahnya itu dalam satu ini disebut bahwa sesungguhnya kemenangan itu hanyalah untuk orang-orang mukmin. Wa basyiril mukminin, beritahukan hanya untuk orang mukmin. Berarti kalau kita belum mendapatkan pertolongan berarti ada masalah dalam keimanan kita. Kalau kita kalah berarti ada masalah dalam keimanan kita. Dalam surat Ali Imran, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah Anda merasa hina, merasa lemah, dan janganlah Anda dan kamu sekalian kata Allah bersedih. Sesungguhnya kamu sekalian wahai umat Islam itu unggul, lebih unggul bila kamu sekalian mukmin. Jadi syarat keunggulan itu iman. Oleh itu yang perlu ditanamkan kepada generasi yang akan datang adalah bagaimana memiliki keunggulan keimanan itu. Generasi penyelamat bangsa itu generasi yang sangat dibutuhkan dan ciri-cirinya secara singkat saja. Ya kalau dalam Al-Quran dan As-Sunnah ini disebutkan mereka ini orang-orang yang beriman kepada Allah, mencintai Allah, mencintai Rasul lebih dari mencintai yang lain-lainnya. Maksudnya untuk melaksanakan agama Allah itu lebih kuat daripada tergoda dengan yang lain-lainnya. Tidak takut untuk mendapatkan cercaan ketika melaksanakan agama Islam. Kemudian generasi yang realistis, generasi yang menuntut ilmu, tidak berhenti. Banyakkan umat Islam, bapak-bapak dan sekalian, kalau nuntut ilmu itu setengah. Kalau sudah sarjana, kemudian dapat kerja, selesai kuliah. Selesai. Ilmunya tidak dimatangkan lagi. Padahal dalam Islam itu ilmu akan dimintai pertanggungjawaban. Harusnya Muslim itu ketika menuntut ilmu terus kerja-kerja. Bukan tujuan seperti zaman dahulu politik etis. Politik etis Belanda itu sebenarnya wallahu alam karena niatnya Belanda itu
menjadikan sarjana-sarjana dari orang Islam itu atau dari bangsa Indonesia untuk kerja. Makanya sekarang latah kalau sekolah untuk dapat kerja. Kalau ada sekolahan yang nggak memberi ijazah, itu biasanya nggak ada yang mau. Karena untuk kerja. Kalau sudah kerja, selesai. Nggak ada lagi ingin teruskan. Kalau ingin teruskan, juga untuk meningkatkan kepangkatan. Bukan karena mengokohkan ilmunya. Padahal kalau Bapak-Bapak dan Ibu sekalian ini, kalau umat Islam itu betul-betul ilmunya terus, dikaji terus, kan puncak-puncak. Makanya mudah-mudahan ini Pak Prof Miftah yang sudah ini bagaimana kan orang-orang pinter di Indonesia itu banyak, sangat banyak. Para dirjen-dirjen itu orang berpengalaman dan pinter-pinter. Nah, para dirjen setelah mereka ini pensiun, itu kadang-kadang tidak ada satu jaringan yang untuk memanfaatkan ilmu mereka. Ilmu mereka itu luar biasa, pengalamannya luar biasa. Terbuang saja di masyarakat begitu. Seharusnya kalau ada ikatan entah profesional manula atau apa, nggak usah pakai manulanya begitu. Mereka itu dimanfaatkan banyak ahli pendidikan, ahli bahasa, ahli berbagai macam bidang. Tidak ada yang menyatukan. Padahal mereka itu orang duitnya banyak, pengalamannya banyak. Kalau ilmunya dimanfaatkan itu sangat luar biasa. Enggak ada lembaga yang memperhatikan masalah itu. Padahal orang-orang alim istilahnya cendekiawan itu banyak sekali. Nah, difikirkan ini barangkali nanti di Dikbud ada yang sudah pensiun-pensiun tapi yang memang ilmuwan, ilmunya banyak, itu dimanfaatkan untuk negeri ini. Nah, sekarang hilang-hilang begitu saja. Jadi asosiasi profesional tua apa gitu, nggak tahu lah apa gitu. Nanti Pak Prof Miftah ini barangkali ya membuat ini menyatu untuk menyiapkan itu. Banyak Pak. Saya kalau sudah berbicara dengan itu hebat-hebat mereka itu. Pengalamannya banyak. Tapi wallahu a'lam, apakah mungkin apa tidak ini ada pesantren Husnul Khotimah rencananya ya mau dibuat yang alim-alim tokoh-tokoh itu ya di pesantren kadang-kadang datang tapi untuk ini tapi di situ untuk golf untuk masalah Husnul Khotimah artinya di hari-hari terakhir ilmunya dimanfaatkan kepada orang, pengalamannya dimanfaatkan kepada banyak yang sangat membutuhkan. Nah, di sini ya memanfaatkan itu. Generasi yang terus berkarya, yang meyakini urgensi ilmu. Kemudian generasi yang berikutnya adalah yang berkarya dan berusaha secara kolektif. Usahanya kolektif. Ini sekarang Indonesia ini nafsi-nafsi. Ustadz sendiri-sendiri. Kalau sendiri itu kan nggak besar usahanya. Dai sendiri-sendiri. Padahal kalau dai itu menyatu, coba, wah Masya Allah, ini nggak terbayangkan. Di Muhammadiyah banyak sekali orang-orang hebatnya. Di NU juga banyak. Di Persis, di mana banyak. Tetapi juga tidak pernah mencoba untuk menyiapkan. Kita membutuhkan ahli nuklir berapa, siapa yang menyiapkan. Yang membutuhkan, ya dokter kandungan saja itu masih banyak laki-laki. Padahal pasiennya nggak ada yang laki-laki. Nah, siapa yang salah itu? Dan banyak lagi perencanaan-perencanaan itu. Artinya untuk mencapai top leadernya juga susah. Jadi kaderisasi yang ada di Indonesia cuma satu, di TNI. Jelas kalau TNI itu. Nanti yang jenderal itu hanya sekian. Itu jelas. Di organisasi yang lain tidak jelas. Ya, masa yang akan datang ini tantangan. Kemudian generasi berikutnya adalah yang cirinya generasi robbani. Hanya dia ibadah karena Allah, mencari ridho Allah, segalanya hanya untuk Allah. Ini berat. Dalam kondisi seperti kita kadang-kadang berat gimana sih? Ya. Untuk segalanya untuk Allah, nanti cari nafkahnya gimana? Seakan-akan kalau cari nafkah itu ya bukan untuk Allah. Nah, kita cari nafkah juga karena Allah seluruhnya.
yang ikhlas, ingin berjuang itu. Kemudian generasi yang menisbatkan dirinya kepada yang ngaku Islam, Muslim. Saya ini generasi Muslim, maka saya ketika jadi pemimpin, ya saya tidak mau korupsi. Ketika saya jadi pemimpin, menjadi teladan, ya karena sebagai Muslim. Ketika pemimpin kemudian korupsi, itu merusak Islam. Merusak Islam. Kalau Syakib Arsalan pernah menyatakan bahwa al-Islamu mahjubun bil muslimin, Islam itu ditertutup orang Islam itu sendiri karena banyak orang Islam yang kemudian mencederai Islamnya itu sendiri. Ada seorang barat yang mengatakan, untung saya ini masuk Islam karena dari bacaan-bacaan Al-Quran dan terjemahannya. Belum tahu kondisi umat Islam. Kalau tahu kondisi umat Islam, barangkali saya nggak jadi masuk Islam. Dia kan itu sangat ironis begitu. Mohon maaf kadang-kadang iya. Mayoritas Islam tetapi begitulah kondisinya. Wallahu a'lam ini. Berikutnya adalah generasi yang senantiasa berdakwah dan berjuang. Bapak-bapak dan ibu sekalian, dakwah itu bukan kewajibannya penceramah. Bukan. Dakwah itu bukan kewajiban mubalik saja maksudnya. Kita Muslim ini semuanya. Kadang-kadang kita tak peduli. Nah, bagaimana kita menyiapkan generasi yang peduli? Kalau ada tetangganya tidak pergi sholat jamaah, tidak akan tinggal diam. Didekati. Boleh jadi pendekatannya akan sebulan, 2 bulan. Belum tentu berhasil. Sebab ada tetangga nggak mau sholat, ketika kita nasihati, itu ngamuk itu ada. Itu tetangga itu ada, Mas kan kita Muslim yuk kita sholat. Oh sholat itu urusan pribadi. Seakan-akan, nah ini dakwah itu kan kewajiban setiap kita ini. Ketika melihat sesuatu yang tidak pas sesuai dengan Al-Quran, tidak pas dengan Al-Quran, ya kita lakukan. Maka ciri tadi orang mukmin itu al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar dalam surat At-Taubah. Berikutnya cirinya senantiasa manusia mukmin yang selalu interaksi dengan masyarakatnya kuat. Tidak mengisolir diri. Interaksinya ada kuat. Kemudian cirinya generasi yang punya kekuatan dan kemuliaan. Kuat, kuat ekonominya, kuat matematikanya, kuat ilmu-ilmunya, kuat jasmaninya, kuat ibadahnya dan kuat semua sisinya. Itu generasi yang diinginkan. Kemudian generasi yang akan datang adalah generasi yang seimbang dan moderat. Moderat. Seimbang antara agama dan dunia dan akhirat itu seimbang. Tidak dunia melulu, tidak akhirat melulu. Banyak yang akhirat saja, ada yang dunia melulu. Ya. Yang moderat. Jadi Muslim moderat itu artinya bukan ini kufur, ini iman, kemudian di tengah-tengah. Tidak, iman tidak kufur, bukan moderat itu. Maksud moderat itu keimanan, keislaman, tetapi berada di tengah-tengah keislaman itu sendiri. Segala-galanya sifatnya moderat itu. Generasi yang jauh dari maksiat. Yang menghancurkan kita itu kemaksiatan. Dulu Umar bin Khattab kalau mau mengirimkan tentara ke perbatasan untuk menjaga negara-negara Islam itu, pesannya alaikum bitaqwallah. Kamu sekalian harus takwa. Fa inna taqwa afdalul uddati 'alal adu. Karena ketakwaan itu adalah modal yang paling kuat untuk menghadapi musuh. Kalau seandainya kamu sekalian tidak takwa sama dengan mereka, maka apa bedanya Anda dengan mereka? Lah, di dalam bermuamalah, ada umat Islam itu sama aja dengan orang yang bukan Islam. Na'udzubillah min dzalik. Ini senantiasa jauh dari kemaksiatan dan selalu taubat. Saya kira itu saja Bapak-Bapak dan sekalian, karena waktunya sudah habis. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Profesor Dr. Haji Ahmad Satori Ismail MA yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga saja kita selalu menanamkan akhlak yang baik dan selalu beribadah dengan baik dan sehingga menghasilkan atau membuahkan akhlak yang baik, yaitu generasi yang robani, yang selalu berdakwah dan seimbang serta jauh dari maksiat. Mari kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Waktu 15 menit. Kami persilakan kepada Bapak-bapak satu saja. Bapak, kalau tidak ada Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Satori yang saya hormati. Jadi memperhatikan apa yang Bapak sampaikan, mempersiapkan generasi ke depan ini. Tentu saja dalam hal ini, generasi ini baru bisa kita bentuk kalau ada yang membentuknya. Dan untuk membawa mereka kepada sifat-sifat yang tadi, itu kan perlu suatu leader yang membawa ke sana. Nah, sementara kita melihat si pembawa ini, orang yang akan melid si generasi-generasi muda, kondisinya pada saat sekarang ini ya sangat-sangat mengkhawatirkan. Nah, ini yang mana dulu yang baru kita bentuk, Pak? Leadernya dulu atau followernya ini atau pengikut generasi-generasi muda yang nantinya si pemimpin ini bisa membentuk sifat-sifat seperti yang tadi dijelaskan. Demikian, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prof. Satori, pertanyaan saya tentang kalau diurutkan generasi sekarang dan berikut, kita berharap mungkin apakah masih bisa dengan tidak adanya perubahan ya, sistem pendidikan misalkan, ataupun mungkin pemotongan generasi ya, harus lompat gitu. Karena dari yang dilahirkan ataupun yang kita fenomena sekarang, kenyataannya yang pemimpin-pemimpin Islam juga tersangkut dengan KPK ya. Jadi mohon komentar Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya hebat-hebat, yang susah-susah dijawab ini. Ya, panjang. Nggak apa-apa, kita sharing ya, sharing. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, dalam menyiapkan generasi itu kita mencoba meneropong apa yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah SAW memulai dari dirinya. Kalau setiap muslim memulai dari dirinya, kita punya keluarga, bapaknya jadi contoh untuk menyiapkan anak-anaknya. Jadi dari diri kita dulu sendiri, mulai. Maka dalam hadis-hadis disebutkan, ya, ibda binafsik, mulai dari dirimu. Jangan kalau kita menanti pemimpin yang bersih, yang sekarang kalau masuk dalam lingkaran kementerian kemudian ujung-ujungnya KPK. Nah, ya karena mungkin banyak sekali jerat-jerat yang kemungkinan bisa terserimpung karena itu. Ini bahaya. Maka mulainya nggak usah menunggu orang, kita perlu mulai dari diri sendiri. Saya ini Islam belum. Islam namanya, KTP-nya. Tapi apakah saya sudah bisa ngaji Quran? Apakah saya mencoba untuk memahami Al-Quran setiap hari satu ayat? Apakah saya sudah mengamalkan Al-Quran? Apakah kemudian anak saya siapkan untuk menjadi muslim yang baik?
pribadi dulu kita ini masing-masing. Sebab kalau menunggu adanya pimpinan yang itu, waduh, agak susah itu. Ya, maka dimulai dari individu. Rasulullah itu mulainya dari beliau sendiri sebagai contoh, sebagai orang yang memang figur dalam segala-galanya contoh. Kita di dalam rumah tangga perlu itu. Ya, sekarang seandainya, wah saya dulu lahirnya di zaman komunis, saya nggak bisa sekolah-sekolah yang unggulan sekarang. Malahan banyak yang sekolahnya di sekolah Nasrani. Ya, Masya Allah, oleh sebab itu wah sudahlah, yang penting berikutnya anak saya. Bagaimana anak saya harus mengerti Islam benar? Bagaimana caranya? Kemudian cucu saya, anak sudah gede-gede, model bapak-bapak kan banyak. Tinggal cucunya, bagaimana dari awal? Nah, yang penting mulai itu dari kita, gerakannya dari masing-masing. Dari sisi individu ini mencoba untuk menyiapkan keluarga yang islami. Di keluarga yang didengarkan di rumah itu ayat Al-Quran, yang didengarkan yang baik-baik, ibu bapaknya nyontohin amalan yang baik. Bagaimana anak mau sholat jamaah, bapaknya jarang sholat jamaah. Iya, anak kan apalagi ini anak kecil itu gampang mereka. Apa yang dilakukan orang tua itulah yang benar. Yang tidak dilakukan yang tidak benar, itu anak kecil. Sering konklusinya begitu. Maka ketika orang tuanya banyak nonton TV, mesti anaknya ini, oh berarti nonton TV itu baik. Karena orang tuanya tidak pernah pergi ke masjid, oh berarti tidak pergi ke masjid itu tidak baik. Berarti mulainya dari diri. Diri kemudian keluarga. Nanti kalau keluarga banyak yang baik-baik akan muncul. Minimal kita disekolahkan anak kita kepada sekolah yang bisa menjamin keimanan, menjamin keislamannya. Minimal, enggak apa-apa. Tapi kalau seandainya sekolahan baik yang di depan Departemen Agama, di Kementerian Pendidikan ya, dan Kebudayaan itu semuanya mengarah untuk menyiapkan generasi yang soleh, yang baik sesuai dengan agama masing-masing, itu sangat bagus. Ya wallahu alam, saya pendapatnya begini, siapkan kita ini sebagai orang yang mau merubah diri dulu, merubah keluarga kita. Sudah, karena perintah dalam Al-Quran itu ku anfusakum jagalah wa ahlikum naro. Dari situ dulu. Minimal kita selamat diri, selamat keluarga dulu. Nanti kalau keluarga-keluarga yang baik-baik itu tambah banyak, kalau muncul ketua RT, mesti ketua RT yang baik. Karena semakin banyak, tapi kalau nggak mulai sekarang ini, nanti jadi ketua RT yang baik-baik, susah nantinya. Wallahu a'lam. Ini yang kemudian dari penderanya kedua, kaitannya dengan memang ya hampir sama. Kalau kemudian orang-orang teladan-teladan yang di pusat ya jadi menteri, kemudian ujung-ujungnya dibawa KPK ini. Memang bapak-bapak dan wisal sebenarnya kalau sekarang ini, mohon maaf ini Pak, ini masalahnya target-targetan itu Pak. Siapa yang jadi target, itu yang kena. Sebab kalau kita nangkap orang, asal orang saja di jalan, kemudian diusut bisa enggak? Mungkin enggak masuk penjara. Bisa banyak hal. Ditangkap, rumahnya di mana. Lah banyak rumah-rumah apalagi yang di kampung tidak pernah bayar pajak. Salah enggak? Bisa dituntut enggak? Lah rumahnya besar, tidak ada bayar pajaknya karena enggak punya IMB. Asal tangkap orang saja itu bisa. Tinggal siapa yang jadi target Pak? Kan Bapak tahu. Yang jelas kesalahannya enggak masuk penjara. Yang belum tentu salah sudah masuk penjara. Bapak kan tahu. Negeri ini kan begitu. Ya, wallahu a'lam. Jadi agak berat.
marilah kita ini karena tanggung jawab di hadapan Allah asalnya individu, maka individu kita ini yang penting soleh, mau melakukan perbaikan, memiliki ciri yang 9 di dalam surat At-Taubah tadi yang saya bacakan. At-taibun al-abidun al-hamidun as-saihun. Itu minimal itu yang ciri-cirinya dari individu. Terus keluarga. Jangan sampai keluarga kita ada yang berbuat maksiat. Minimal rumah kita ini islami lah. Rumah kita. Yang masih tanggung jawab kita individu. Nah kemudian baru melebar kepada tetangga. Caranya Masya Allah harus indah, harus lembut. Tetangga kita banyak. Ini masjid ini kalau tetangganya berangkat semuanya. Enggak muat. Betul enggak? Artinya kita belum mencoba untuk ini. Ustadz, ya, karena biasanya kita dakwah dari masjid tanpa data. Loh, bagaimana tanpa data? Seandainya kita itu punya data yang lengkap, ya untuk DKM saja datanya begini. Jalan ini katakan ini Jalan Ratna, ini Jalan Ali umpamanya. Di Jalan Ratna nomor 1 Muslim, tapi belum ke masjid. Data digambar di dalam gambarnya itu kalau belum ke masjid Muslim hijaunya hijau muda, yang sudah ke masjid hijau tua, yang nggak mau sholat kuning, terus data semuanya. Keren tuh, semuanya punya data. Dari data itu bergerak. Itu dari segi sholat, dari segi ekonominya, yang sudah mengeluarkan zakat, ini, yang belum mengeluarkan zakat. Dari segi kurbannya, yang belum memberi kurban ini, yang sapi, gambar sapi, yang ini. Jadi kelihatan, ini mengapa? Kok nggak pernah kurban? Kurbannya di mana? Kalau di mana? Itu data itu, bergeraknya sesuai dengan data. Nanti kalau ada nomor 1, ternyata belum pergi ke masjid, padahal Muslim. Muslim jelas. Maka siapa ini kuncinya? Boleh saja si fulan ini kuncinya dia. Tidak langsung. Ini sih Ustadz sudah saya undang semuanya. Sudah saya umumkan di masjid. Enggak datanya. Enggak cukup begitu dakwah itu. Perlu pendekatan personal. Bahwa umpamanya yang nomor 1 jatahnya Pak Prof. Nah sekali-kali bawa kue dulu sedekah. Assalamualaikum, gimana sehat? Ngobrol aja dulu pendekatan. Kalau langsung kenapa enggak masjid-masjid? Wah udah, ini kan pendekatan. Jangan kalah sama orang-orang Nasoro. Pendekatan. Dari pendekatan itu sebulan boleh jadi belum menghasilkan. Berat. Nah diberinya hadiah-hadiah buku tentang keutamaan, tentang Islam, disiapkan. Nah, kalau semuanya bergerak, insya Allah Pak. Jadi berangkatnya pada data, masjid gak punya data. Lah kalau gereja itu datanya lengkap. Kita tuh gak punya data. Sehingga nanti, keluarga ini ada bapaknya, ada ibunya, anaknya 5. Kerjanya jelas, yang punya masjid saja jangan diumumkan keluar. Yang punya masjid. Jangan RT saja yang punya, masjid punya. Nah, berarti si fulan itu walaupun tidak ini enggak ke masjid boleh jadi ada kekurangan. Kita bantu. Jadi gerakannya itu gerakan yang terencana betul, mana yang diprioritaskan. Wallahu a'lam, ini sekedar usulan. Ya, saya kira itu saja. Wallahu a'lam. Mohon maaf Pak, satu lagi dari Profesor Miftah. Ya, enggak, beliau harus komentar. Saya ini dulu kalau di Tanah Suci di Mekah, kalau Ustadz Satori ini yang memberi ceramah tidak pernah berhenti. Jadi saya pun inginnya Ustadz Satori itu terus bisa kemari gitu. Sehingga bisa memberikan pencerahan pada kita. Beliau ini selain Ustadz, selain guru besar, dia juga kepala lembaga dakwah Indonesia ini. Ini bapaknya Ustadz besar, kiai besar. Jadi saya mengenal beliau memang
sejak saya dulu dibimbing haji oleh beliau ini. Ustadz, tapi yang satu saya tanya, karena saya ditanya orang, dulu ketika nenek enda Rasulullah, Mekah itu diserang oleh Raja Gajah itu, Abraham. Itu neneknya berdoa, karena untanya kan diambil banyak oleh raja itu. Itu milik beliau, kembalikan miliknya dia itu. Tapi Mekah, Ka'bah itu adalah milik Allah, diserahkan kepada Allah. Lalu kemudian diturunkanlah burung-burung ababil itu, menghancurkan mereka. Pertanyaannya orang yang tanya pada saya, kenapa Gaza yang sekarang diserang, dibantai oleh orang Israel itu, doa kita sudah banyak itu, untuk membela orang Palestina dan orang Gaza. Namun kenapa tentara gajah, burung ababil itu enggak diturunkan ke Israel untuk bisa menghancurkan mereka? Ustaz, tolonglah diberi pencerahan saya. Terima kasih. Iya, ini pertanyaannya Profesor burung ababil ini. Jazakallahu khairan, terima kasih banyak. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Berdoa itu ada syaratnya. Memang doa kita pasti dikabulkan, pasti dikabulkan. Dikabulkan kalau memenuhi syarat. Di antaranya kita tidak memakan yang haram, satu. Yang kedua, tidak bermusuhan dengan muslim lainnya. Kemudian tidak memutuskan silaturahim. Jadi kalau memutuskan, saya sedang benci sama adik saya umpamanya, doa saya itu hambar itu, Pak. Saya kok benci sama bapak, doa saya hambar. Itu hati-hati nih. Makanya mengapa memaafkan itu besar sekali manfaatnya. Ada 3 amalan yang ternyata tidak masuk di dalam timbangan, saking gedenya. Ini kan ada mizan di dalam hari hisab itu, tapi ada 3 amalan yang memang itu Allah ciptakan beda. Di antaranya maaf. Memaafkan orang itu pahalanya ketika mau dimasukkan ke dalam timbangan nggak bisa. Saking beratnya, saking besarnya. Kemudian karena dalam Al-Qur'annya di sini disebutkan faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa memaafkan dan berperilaku baik dan memperbaiki orang itu, maka pahalanya dijamin oleh Allah. Kalau yang pahalanya dijamin Allah itu tanpa hitungan. Contoh lain puasa. Puasa itu ketika dimasukkan timbangan enggak masuk. Saking besarnya pahala. Makanya Allah berfirman dalam hadis kursinya, kullu amal ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzibihi. Setiap amalan anak cucu Adam adalah miliknya kecuali puasa. Puasa adalah milikku dan aku yang akan langsung memberikan balasannya. Itu tidak, makanya sering puasa wajib gini katanya. Perlu untuk sering, bukan Ramadan saja. Ya ini, karena pahalanya besar itu. Kemudian ya tadi kesabaran lagi yang ternyata ketika dimasukkan dalam timbangan enggak muat. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'annya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Karena orang sabar itu ditunaikan pahalanya tanpa batas. Ini terjadinya permusuhan, apa itu banyak orang yang enggak sabar, banyak orang yang tidak memberi manfaat, memberikan maaf, itu luar biasa. Nah, kalau kita ini berdoa pasti dikabulkan. Kalau seandainya suka memaafkan, syaratnya penuh. Nah, hanya ini pengkabulannya itu ada 3 bentuk, Pak. Sebab kalau langsung itu bisa sombong kita ini. Ya Allah, turunkan hujan langsung Satori sombong itu. Iya, makanya ada yang langsung. Ada yang nanti dikabulkan, tapi dalam bentuk lain, Pak. Dalam bentuk lain. Ya Satori, kamu berdoa. Seharusnya tadi tuh mobilnya ketabrak. Tapi karena kamu berdoa,
kami berikan yang tabrakan itu, yang nggak jadi tetapi ininya dipindahkan ke tabrakan itu untuk tidak ditabrak itu. Seharusnya anaknya sakit, tadi minta sedekah, minta rizki dari Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya uangnya untuk bayar ke rumah sakit nggak jadi. Itu kan ini. Jadi yang kedua ini dialihkan untuk menyelesaikan musibah yang harusnya terkena. Yang ketiga, jadi nanti bagaimana ini tentang Hamas itu, bahwa Allah mengabulkannya nanti setelah di akhirat. Maka kita wajib banyak berdoa, apalagi bulan puasa. Ketika banyak berdoa, nanti ketika tidak dikabulkan di dunia, di akhirat itu banyak. Jadi mohon maaf bapak-bapak ibu sekalian, ketika kita mengambil kotoran dari masjid sedikit, dibuangnya keluar. Itu ada balasannya jelas. Oh ini Satori, ketika kamu menyapu masjid hari ini tanggal sekian-sekian, ini balasannya ada. Tapi tiba-tiba ada dan banyak sekali balasan-balasan dari Allah, kita tidak merasa berbuat. Loh ini kok indah sekali, bisa dinikmati ini. Dari mana ini? Saya tidak pernah melakukan ini. Dijawab, ketika ditanya dijawab, itu adalah doa-doamu yang disimpan di akhirat. Nyeletuk, kalau begitu indah juga kalau di dunia doa-doanya nggak pernah dikabulkan. Tapi disimpan di akhirat semuanya. Doanya ulama nggak akan sia-sia. Sedangkan kaitannya dengan Hamas, kita waktu Isra Mi'raj itu kan senantiasa menerangkan ayat pertama dari surat Al-Isra. Di dalam surat Al-Isra, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa yang kami beri keberkahan sekelilingnya. Di antaranya di situ keberkahan. Bayangkan nggak berkahnya gimana bagi umat Islam. Satu, umat Islam yang nafsi-nafsi. Umat Islam yang banyak individualis. Egois. Ketika ada Palestina gitu kan, sadar, oh iya itu saudara kita juga, akhirnya sedekah. Itu kepada yang lain saja memberi berkah. Yang harusnya kita tidak pernah memperhatikan. Coba kalau ini ada saudara-saudara kita di Rohingya yang waduh kehidupannya luar biasa beratnya. Di Afrika banyak sekali yang mereka tertindas. Tapi nggak tergerak-gerak. Tapi ada Palestina kok karena dijajah. Tergerak banyak. Ya masa Pak Prabowo nih 1M, ini Pak ini 1M, ini itu kan luar biasa. Kalau nggak ada begitu nggak ada sedekah barangkali. Wallahu a'lam. Di antaranya. Sedangkan kalau kaitannya ini bapak-bapak dan sekalian, ya mungkin kalau sudah mau habis, sekiranya bangsa Palestina habis, barangkali itu ini biasanya turunnya pertolongan Allah itu ketika sudah sampai puncak. Begini, ketika Abraha dengan bala tentaranya menyerang Ka'bah, memang politiknya adalah bagaimana orang-orang Mekah itu nyerah dulu. Maka yang kelihatan unta disikat dulu, diambil. 100 unta punya Abdul Muthalib, yaitu nenek kakeknya Nabi Muhammad SAW. Ketika datang itu cuma untuk mengambil unta. Loh, ente sebagai penguasa istilahnya ketua daripada orang-orang Quraisy di situ, kok kesini cuma mengambil unta saja? Ya ironis kan? Nah, apa sih artinya unta 100 itu? Bukan itu, unta milik saya, tetapi Ka'bah itu milik Allah. Allah lah yang akan menjaga. Makanya ketika sudah umat sekelilingnya tidak mampu mempertahankan Ka'bah, turun burung ababil. Dan itu ternyata bapak-bapak dan sekalian, nggak tahu sampai sekarang pun peluru macam apa yang seperti
batu sijil yang ketika dilemparkan ke orang, satu, itu burungnya ini burung yang hebat, tahu siapa musuh dan siapa yang bukan. Jadi orang Arab seliweran tidak ada yang kena satupun. Nah, tidak seperti bomnya Israel. Ya, yang bukan tentara juga habis, yang anak-anak juga habis begitu. Nah, kemudian yang lebih hebat lagi, ketika batu sijil itu terkena, ya seharusnya kan barangnya kecil, untuk menyimpang itu bisa memungkinkan sekali. Tetapi senantiasa kena, dan ketika kena, yang kena itu bukan robek, Pak. Kalau Bapak ditembus oleh peluru robek. Tetapi kalau ini yang dimakan oleh, yang kena senjata itu ka'asfim ma'kul, seperti daun dimakan ulat. Daun dimakan ulat itu grepes, bisa lobang, betul, lobang, tidak pecah. Itu peluru model apa? Kalau diteliti Bapak-bapak, ini ayat yang demikian saja, kalau diteliti oleh umat Islam akan menghasilkan penemuan yang luar biasa. Itu ketika sudah tidak mampu bertahan. Maka orang Palestina itu tidak meminta bantuan tenaga, nggak butuh tenaga. Yang penting itu mereka bisa makan, bisa punya senjata. Sekarang dari mana mereka punya senjata? Orang Mesir ini, apalagi zaman Asisi, itu ditutup rapat. Mereka ini kan mungkin waktu zamannya Mursi, itu kan dibuka lebar. Karena Mursi tahu ini perjuangan umat. Nah, sedangkan Asisi kan, siapa sih Asisi itu? Ternyata masih ada turunan Yahudinya. Itu Asisi itu. Makanya sejak diangkat jadi Menteri Pertahanan itu sudah diperintahkan oleh Barat untuk menggulingkan Mursi. Dan itu setahun usahanya. Bapak-bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi wallahu a'lam, ini permasalahannya karena mungkin belum sampai puncak. Kalau sudah puncak biasanya itu atau untuk keberkahan tadi. Iya, keberkahan. Ternyata umat Islam ada solidaritasnya ketika ada seperti itu, mengeluarkan uang banyak. Tapi ada yang kalau lihat internet ada yang menjelekkan Hamas. Hamas ini dasar tukang ngemis, kalau ada serangan, mana sih ada orang anaknya dikorbankan untuk itu, senang. Tapi itu internet itu ngaco. Ya hati-hati Bapak-bapak dan Ibu sekalian, karena sekarang ya sesuai dengan Al-Quran bahwa untuk menghancurkan Islam itu tidak dengan senjata, tetapi dengan informasi. Menghancurkan Islam dengan informasi. Makanya rebutan informasi, siapa yang menang dan kalah dalam pilpres, informasi habis-habisan duluan. Itu. Wallahu a'lam. Ya, ini Prof. Terima kasih. Saya kira itu saja. Ya, mohon maaf kurang lebihnya. Selamat berpuasa. Mudah-mudahan kita mendapatkan ya ampunan dari Allah, diterima semua amalnya, dan kita dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Satori, dan terima kasih kepada Bapak sekalian yang telah menyimak tausiah ini dari awal sampai dengan akhir. Mari kita sudahi pertemuan ini dengan baca tasbih kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.